Ya. Tidak ada yang ditakutkan sama Yusuf Mansur. Saya tidak gentar sedikit pun terhadap Yusuf Mansur. Akan saya kejar walaupun sampai ke akhirat. Tak pernah saya berinteraksi dengan hakim manapun. Tidak ada. Artinya ya sudah wes. Kalau memang Yusuf Mansur mengatakan ini kan putusan pengadilan sudah benar, lalu bagaimana dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan putusan Pengadilan Negeri Bogor? Bagaimana dengan kata Anda yang bukan komisaris PT Adi Partner Perkasa, tapi putusan pengadilan di tahun 2012 kok faktanya berbeda? Justru di situ Anda disebutkan sebagai komisaris. Sudah terlalu banyak kebohongan di kasus ini, teman-teman. Bagaimana bisa Adiansah yang alamatnya ternyata itu bukan rumahnya? Ada banyak kebohongan dalam kasus ini, teman-teman. Makanya saya katakan bahwa ini terstruktur, masif dan terencana sejak awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al-Walid. Sewaktu kalah di pengadilan, Yusuf Mansur bungkam dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun begitu putusannya kemudian dikasasi, di tingkat kasasi, kasus Yusuf Mansur dengan Pak Zaini sebagai penggugat, kemudian di mana itu katanya dimenangkan oleh pengadilan, Yusuf Mansur buru-buru konferensi pers. Padahal menurut saya itu sangat aneh. Kenapa? Kasus ini sudah lebih dulu mencuat di media, tapi surat putusan tersebut belum sampai ke tangan Pak Zaini. Ini satu keanehan gitu. Satu keanehan yang menurut saya keanehan yang sangat nyata gitu. Ini terjadi gitu. Ini terjadi bahwa duluan bocor ke media ketimbang pihak terkait yang mengetahuinya. Harusnya kan pihak terkait dulu yang tahu. Misalkan suratnya sampai ke putusan tersebut sampai ke Pak Zaini Mustafa dulu, baru kemudian muncul di media, sama seperti kemenangan Ibu Ilis kemarin gitu. Kami sudah diberitahu, lalu kemudian beberapa hari kemudian muncul di media gitu. Saya duga kuat memang ini ada orang-orang yang bermain gitu loh. Dan nanti juga kita akan mendengar penuturan dari Yusuf Mansur gitu. Bagaimana apa yang dia katakan gitu. Mari kita simak pernyataan dari Pak Zaini Mustafa terkait dengan putusan kasasi tersebut. Hari Senin tanggal 7 Oktober, Pak Zaini di Pengadilan Negeri mau ambil salinan putusan Mahkamah Agung ya Pak? Ya, jadi begini. Perkara saya melawan Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu kan sesuai dengan berita yang ada di Kompas.com, itu diputus tanggal 20 Agustus 2024. Hampir 2 bulan Pak. Ya, terus kemudian tanggal 1 Oktober kemarin itu Yusuf Mansur kan konferensi pers juga. Nah, saya tunggu nih dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 ini kok tidak ada pemberitahuan terhadap putusan tersebut kepada saya. Nah, sementara kalau putusannya memang benar, Mahkamah Agung, putusan kasasi Mahkamah Agung itu menolak permohonan kasasi saya, kan saya akan mengajukan PK terhadap putusan kasasi tersebut. Ya. Karena saya tidak tahu apakah berkas putusan kasasi itu masih di Mahkamah Agung atau sudah dikirim ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, makanya saya bersurat kepada keduanya, baik kepada Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung, dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, supaya kalau benar itu putusan, tentu saya meminta agar saya segera diberi relas pemberitahuan terhadap putusan tersebut. ya. Kemudian selanjutnya saya meminta putusan kasasi tersebut begitu. Ini untuk melangkah lebih lanjut, yaitu saya mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Jadi pada prinsipnya Pak, sampai hari Senin ini tanggal 7 Oktober Pak Zaini belum terima salinan putusan itu ya Pak? Betul. Oke. Belum terima salinan putusan tersebut begitu. Ya. Padahal kan ini baru putusan kasasi, ya kan? Artinya masih ada mekanisme yang hukum luar biasa, yaitu PK. Saya akan mengajukan PK itu berkaitan dengan saya menduga di sana dengan keras bahwa ada kesalahan dalam menerapkan alat bukti, kemudian menerapkan hukum, dan saya punya alat bukti
atau novum baru. Oke. Sehingga syarat untuk mengajukan peninjauan kembali itu terpenuhi. Syarat mengajukan kasasi itu kan ada dua. Yang Ya. pertama memang ada kesalahan yang nyata terhadap penerapan hukum, Ya. yang dilakukan oleh oleh kasasi atau oleh pengadilan tinggi atau oleh pengadilan negeri, kan begitu. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah adanya bukti baru, yang biasa disebut dengan novum baru. Nah, saya dua-duanya punya. Oke. Pak Jenny, kita berkabar begitu Pak Jenny sudah melangkah Baik. untuk mengajukan PK, kita berkabar lagi Pak ya. Ya, baik. Jadi perlu saya tegaskan di sini apa yang disampaikan oleh Yusuf Mansur kemarin yang menurut mereka adalah kemenangan itu belum final. Masih ada PK, Ya. masih ada mekanisme PK yang itu akan saya ajukan sesegera mungkin setelah saya mendapat relas pemberitahuan dan salinan putusan kasasi tersebut. Siap. Oke Pak, selamat berjuang di PK Mahkamah Agung Pak. Semangat Pak, tidak pantang menyerah. Siap. Tidak ada yang ditakutkan sama Yusuf Mansur. Saya tidak gentar sedikit pun terhadap Yusuf Mansur. Akan saya kejar walaupun sampai ke akhirat. Oke Pak Jenny, sampai bertemu dalam video Pak. Baik. Ya, itu. Saya suka kan dari Pak Zaini Mustafa ini orangnya semangat sekali dan berani gitu. Ya memang karena beliau benar gitu, merasa benar yang ya memang harus berani. Apalagi yang harus kita takutkan gitu. Kalau orang yang merasa kemudian di posisi benar lalu kemudian takut, lalu untuk apa lagi gitu? Untuk apa lagi di dunia ini gitu? Makanya saya katakan bahwa saya suka Pak Zaini Mustafa ini karena tindak tanduk beliau dan keberanian beliau berbeda dengan beberapa pengacara lain yang saya lihat kayak lemes banget gitu. Oke teman-teman, nanti juga ini akan ada pernyataan dari Yusuf Mansur. Yang jelas bagi saya adalah satu keanehan. Sekali lagi saya katakan satu keanehan ketika surat tersebut surat relas pemberitahuan tersebut belum sampai ke Pak Zaini Mustafa, namun media sudah lebih dulu mengetahui gitu. Bahkan Pak Zaini Mustafa sampai kebingungan surat itu sudah berada di mana posisinya sekarang, sampai memberi menyurati kedua institusi ini karena udah ini luar biasa gitu. Maksudnya kok bisa seperti ini gitu. Dan sekali lagi saya katakan Yusuf Mansur ini tidak fair. Ketika dia kalah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dia kalah waktu itu sama Pak Zaini Mustafa, lalu di Pengadilan Negeri Bogor dia kalah. Diam-diam saja gitu. Tapi begitu ada putusan yang seperti ini, yang kemudian putusan itu memihak ke dia, itu cepat banget konferensi persnya gitu. Yang fair dong Yusuf Mansur, yang fair, jangan kayak gitu dong. Jangan kayak katanya Anda ini dicap sebagai seorang tokoh agama, tapi kok kesannya kayak politisi ya gitu ya. Kok kayak aneh banget ya. Aneh, makin kesini makin aneh ente itu. Awal-awal dulu kayak kalau nggak terima datang ke rumah gua aja, ngapain ke pengadilan? Allah, lu ke pengadilan aja nggak pernah, sok-sokan. Mari kita simak pernyataan Yusuf Mansur. Ya saya ke persoalan materinya itu saya nggak berkenan menjawab, takut salah jawab, saya takut salah jawab. Yang jelas pokoknya nggak mungkin kan juga dimenangkan tanpa ada sesuatu yang memang ada pertimbangan majelis hakim pastinya. Dan ya kita harus percaya gitu ya. Ya saya sendiri sejauh ini tidak ada intervensi apapun ke majelis hakim, pengadilan negeri, banding maupun kasasi. Gak pernah saya berinteraksi dengan hakim manapun, nggak ada. Artinya ya sudah wes, masalah wes. Nggak pernah saya berinteraksi dengan hakim manapun. Emang siapa yang ngomong kayak gitu? Masur, cup. Nggak pernah saya berinteraksi dengan hakim manapun. Apa lu? Siapa yang ngomong kayak gitu? Nggak ada. Jangan sampai memang seperti itu gitu loh. Kan nggak ada juga yang nanya kayak gitu. Kan dia bilang saya nggak tahu materi, takut salah ngomong. Emang ada briefingan takut salah ngomong? Harus ngomong A, B, C, D, E, harus disamain gitu biar nggak ada yang salah ngomong. Kalau Pak Zaini Mustafa nggak ada itu, sebelum diwawancara briefing dulu. Memang karena apa adanya, natural gitu loh. Kalau sesuatu yang disetting mungkin kayak gitu, takut salah ngomong gitu loh. Saya nggak menuduh ya, hanya ini kita mengira-ngira saja gitu. Sesuatu yang ada keluar bahasa takut salah ngomong itu kemungkinan besar tidak natural.
sudah ada sesuatu hal yang lu jangan kayak gini ya, lu jangan kayak gitu. Karena harus balance gitu. Kalau Pak Zaini Mustafa nggak ada, semuanya udah sama gitu. Nggak perlu ada istilah takut salah ngomong, ya ngomong apa adanya, memang seperti itu adanya, karena nggak ada yang disetting gitu loh. Yang saya maksud ini Pak Zaini Mustafa ya. Pak Zaini Mustafa itu dia kalau mau ngomong ya tinggal ngomong aja, sesuai apa yang dia lakukan dan apa yang dia alami. Makanya ngomongnya kelihatan lurus sekali, jelas, terarah, karena nggak disetting teman-teman. Sekali lagi saya katakan nggak disetting, natural banget. Bahkan Pak Zaini Mustafa berani gitu. Ya kalau misalkan Pak Zaini Mustafa itu pihak yang salah, kok nggak mungkin dong Pak Zaini Mustafa yang dihubungi, diajak ngopi-ngopi. Sampai beberapa kali kejadian kan seperti itu teman-teman. Dan kalau memang Yusuf Mansur mengatakan, ini kan putusan pengadilan sudah benar, lalu bagaimana dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan putusan Pengadilan Negeri Bogor? Bagaimana dengan kata Anda yang bukan komisaris PT Adi Partner Perkasa, tapi putusan pengadilan di tahun 2012 kok faktanya berbeda? Justru di situ Anda disebutkan sebagai komisaris. Sudah terlalu banyak kebohongan di kasus ini, teman-teman. Bagaimana bisa Adiansah yang alamatnya ternyata itu bukan rumahnya? Ada banyak kebohongan dalam kasus ini, teman-teman. Makanya saya katakan bahwa ini terstruktur, masif dan terencana sejak awal. Saya katakan seperti itu. Baik, cukup sekian untuk video kali ini. Saya cuma pengen memperlihatkan kepada Anda bahwa ini ada yang lucu dan janggal dalam kasus ini. Saya Al Walid, see you on the next videos.